Jadi hari ini kita bakalan bikin filter volume track light ya. Jadi ini cara kerja filternya ini, dia menyerap cahaya atau mendeteksi cahaya lalu dipantulkan kembali gitu. Nah, bisa teman-teman lihat untuk hasilnya seperti ini. Jadi semakin banyak pantulan cahaya atau cahaya yang ada pada objek, semakin terang dan semakin bagus hasil dari pantulan si patch-nya dan 3D objeknya ya. Ya, jadi ini bukan cuma hanya patch, jadi kita menggunakan 3D objek gitu. Jadi sebelum videonya dimulai, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video saya berikutnya. Dan sekarang kita langsung saja ke filternya. Nah, di sini bahan-bahannya itu yang perlu teman-teman siapin, yaitu yang pertama patch. Jadi untuk patchnya udah saya taruh link di deskripsi. Jadi setelah teman-teman klik link yang saya berikan di deskripsi untuk download patchnya, jadi di sini cara downloadnya buat teman-teman yang belum pernah mampir ke GitHub. Jadi caranya itu teman-teman pilih clone or download ya, klik ini. Lalu di sini teman-teman download zip, download as zip, download sebagai zip gitu. Big thanks buat Josh yang udah share. Jadi di sini teman-teman download sebagai zip. Lalu setelah teman-teman download, nanti teman-teman akan dapat file seperti ini berisikan folder hard fit to screen. Lalu teman-teman ekstrak. Setelah teman-teman ekstrak, teman-teman buka folder tersebut. Di sini teman-teman akan melihat tampilannya seperti ini ya nantinya. Di sini ada project SparkR juga, terus ada folder, ada JPEG juga. Di sini teman-teman masuk ke bagian folder patch. Nah, ini dia patch yang kita butuhkan, fit to screen. Jadi teman-teman amankan patch ini dulu, bisa teman-teman cut atau copy dulu, lalu teman-teman simpan ke folder penyimpanan patch kalian ya. Oke, jadi untuk si patchnya seperti itu caranya teman-teman untuk mendapatkan patchnya. Dan sekarang kita untuk bahan kedua 3D object. Di sini saya menggunakan software Blender ya teman-teman. Jadi software ini 100% gratis, nggak berbayar. Jadi teman-teman download aja di Google, itu teman-teman ketikin aja Blender, pasti muncul Blender software 3D. Dan di sini langsung saja kita bikin untuk 3D objeknya. Jadi kita hapus dulu bagian-bagian yang penting dengan cara menekan A untuk select semua, lalu kita tekan X, dan di sini akan muncul delete, lalu kita pilih OK. Dan untuk selanjutnya di sini teman-teman tekan Shift dan A untuk shortcutnya. Di sini untuk shortcut add ya. Jadi di sini teman-teman tambahin yang namanya mesh lalu plan, atau teman-teman bisa juga nambahin lewat di sini ya. Jadi teman-teman tambahin di sini tuh shortcutnya Shift A, jadi teman-teman tambahin plan gitu. Nah, di sini kita langsung saja setting untuk si plan-nya. Jadi untuk size di sini adalah kita pakai 1 meter. Nah, di bagian rotation di sumbu X kita pilih 90 derajat atau kita ubah ke 90 derajat. Ya, kita berdiriin objeknya. Lalu di bilah sebelah kanan di sini teman-teman akan melihat modifier properties ya, atau kunci bengkel ini ya. Nah, jadi teman-teman di sini add modifier. Jadi kita akan memodif sedikit untuk 3D objeknya. Di sini kita pilih generate array. Ya, jadi di sini untuk modifiernya, dan di sini untuk settingannya di bagian relative offset kita matiin dan kita nyalain di bagian constant offset. Dan di bagian con jangan kelupaan, di sini di bagian con kita ubah ke 64. Dan di bagian constant offset di bagian sumbu Z kita ubah untuk ukurannya ke 0,02. Oke, jadi sampai di sini untuk 3D objeknya udah selesai teman-teman. Gampang banget bukan? Jadi langsung saja teman-teman masuk ke bagian file, lalu teman-teman ekspor ke GLB atau GLTF ya. Nah, jadi di sini saya udah ekspor si GLTF-nya, jadi nggak perlu lagi untuk bahan-bahannya gitu. Jadi sekarang kita langsung saja bikin untuk filternya. Oke, jadi untuk filternya kita drag dulu semua. Kita drag dulu patchnya, kita drag dulu untuk 3D objeknya. Dan di sini untuk si bahan-bahannya udah kita drag semua, udah muncul semua. Jadi di bagian plan-nya atau di bagian 3D objeknya kita tarik ke atas. Kita taruh dia di bawah canvas ya teman-teman, karena di atas ini adalah LUT. Jadi kita taruh di bawah kanvas. Untuk settingannya di sini kita butuh scale dulu untuk si 3D objeknya di sini ya. Jadi di sini kita scale dulu supaya dia tidak kejauhan gitu. Jadi kita scale, ini masih terlalu panjang ke depan ya teman-teman. Jadi kita butuh scale lagi, kita mundurin ke belakang sekitar 0,4 di bagian sumbu Y. Nah, sekitar segini ya, 0,422. Jadi kita masuk lagi ke bagian scene plan atas. Di sini untuk panah scale-nya, transformation-nya teman-teman nyalain, lalu teman-teman tarik ke bawah
Dan di bagian device, di sini kita butuh patch device, jadi kita drag juga dengan menekan klik kiri, lalu kita drag ke patch editor. Dan di sini untuk patch fit to screen-nya kita gunain, kita drag juga ke patch editor, dan di sini langsung saja kita masukin dari screen size ke screen size dan scale ke 3D scale. Dan langkah selanjutnya teman-teman masuk ke bagian si material 3D objeknya ya. Jadi di sini untuk shader type-nya kita ubah ke flat, dan bagian blend mode kita ubah ke add, dan untuk opacity-nya di sini kita pakai settingan sekitar 1 sampai 10% ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya di sini teman-teman nyalain untuk panah tekstur si material 3D objeknya. Lalu teman-teman tarik ke atas karena kita bakal bikin patch untuk si light-nya di atas, dan di sini kita butuh patch lagi yang namanya gradient ya, gradient. Nah, lalu kita butuh yang namanya juga smooth step di sini. Dan di bagian smooth step kita copy paste dengan menekan Ctrl+C dan Ctrl+V. Jadi kita butuh 2 smooth step di sini. Dan kita butuh patch juga di sini untuk namanya color space ya. Jadi kita butuh patch lagi yang namanya color space, dan kita butuh patch multiplay, dan kita butuh patch yang namanya pack. Oke. Jadi di sini kita mulai sambung-sambungin dan setting si patch-nya ya, teman-teman. Jadi untuk si gradient kita masukin ke bagian paling atas di bagian smooth step ya. Jadi dan kamera tekstur kita masukin ke smooth step yang paling bawah, dan di bagian smooth step paling atas kita masukin ke bagian pack paling atas, dan di bagian pack kita menggunakan vektor 4 ya di sini ya. Kita menggunakan vektor 4, dan pack kita masukkan ke color space, dan smooth step yang paling bawah kita masukin ke multiply paling atas, bagian paling atas, dan color space kita masukkan ke multiply bagian bawah. Nah, langkah terakhir multiply kita masukin ke panah tekstur si light-nya. Dan si light-nya belum muncul karena di bagian patch-nya kita belum setting ya. Jadi untuk settingannya itu di bagian smooth step paling atas ini edge minimalnya di sini kita pakai 0,4 dan maksimalnya itu 0,7. Dan di bagian bawah kita setting juga di sini minimalnya 0,6 dan ini 0,7. Dan di bagian pack di sini kita setting lagi, bagian tengah ini kita pakai 0,5 dan atas bawahnya itu kita pakai 1 ya. Dan like-nya muncul teman-teman. Ya, like-nya muncul seperti ini, dan di bagian color space di sini bisa teman-teman setting lagi. Jadi enaknya kayak gimana? Nah, jadi kalau settingannya kayak begini, HSV di atas dan RGB di bawah hasilnya akan menjadi pelangi seperti ini teman-teman untuk light-nya. Kalau settingan filter saya yang di bagian awal video itu settingannya di sini RGB dan HSL ya. Dan di bagian color saya ubah itu di sini teman-teman bisa ubah lagi untuk warnanya itu kayak gimana, warna light-nya kayak gimana. Di sini teman-teman bisa ubah lagi. Kalau misalkan light-nya masih keterangan, opacity-nya nggak mampu buat nurunin kadar cahaya pantulannya, di sini teman-teman bisa seret lagi, tarik ke bawah sampai cahayanya tidak terlalu terang ya, terlalu silau ya. Ini bisa teman-teman sesuaikan lagi, atau teman-teman setting lagi, atau teman-teman ulik lagi untuk si patch-nya di sini untuk settingan patch-nya. Dan sekian dulu untuk video tutorial kali ini, dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video saya berikutnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye. Silau men. Keren sih.